Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ideologi transnasional di Indonesia. Saya Dimas Andrian Pratama. Dan saya Muhammad Dani Pradita. Kami dari kelas Teknik Sipil A. Rumusan masalah. Ideologi transnasional menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan kepribadian bangsa. Tujuan penelitian agar kita bisa tahu apa itu ideologi transnasional dan dampak apa yang disebabkan olehnya di Indonesia. Dan ideologi transnasional dinilai berpotensi semakin melemah perilaku timbal balik antar individu. Globalisasi di era digital saat ini memudahkan transmisi informasi yang fluktuatif dan tidak terkendali. Beberapa orang percaya bahwa dunia saat ini sedang memasuki era post-truth. Ini adalah era di mana kebenaran dihargai secara ekonomis. Akibatnya, perbedaan antara kebenaran dan kebohongan, fiksi dan non-fiksi menjadi kabur. Sebaliknya, informasi tentang ide-ide yang sebelumnya tidak diketahui dapat masuk dan dikonsumsi tanpa batas. Selain sebagai sarana penyebaran informasi, globalisasi juga digunakan untuk menunjukkan keadaan yang tidak memiliki arah dan membutuhkan keyakinan mutlak pada ideologi. Ideologi transnasional secara longgar didefinisikan sebagai ide atau pemikiran yang transmisikan, melintasi batas-batas negara. Konsep-konsep yang berasal dari Indonesia juga memiliki identitas yang sesuai yang mewakilinya. Saat ini, beberapa orang khawatir bahwa pengetahuan lokal kalah dengan modernitas dan masuknya informasi dari luar. Beberapa organisasi yang integral khawatir hilangnya daya saling kearifan lokal dapat menyebabkan hilangnya identitas nasional bangsa Indonesia. Hal ini akan digantikan oleh ideologi transnasional yang didatangkan dari luar negeri. Dan istilah transnasional dalam ideologi transnasional sendiri pada dasarnya mencerminkan keterasingan ideologi di luar Pancasila yang dinormalisasi oleh pemerintah. Turunnya, ideologi transnasional sering dipandang sebagai ancaman terhadap nasionalisme. Dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi transnasional yang terus merebak di ruang publik dan perbincangan yang mengiringinya belakangan ini tidak serta-merta melemahkan nasionalisme. Dua ideologi transnasional yang paling menonjol saat ini adalah neoliberalisme dan fundamentalisme agama. Neoliberalisme adalah ideologi yang menerapkan kebijakan pro pasar dan berkompromi dengan modal, berdasarkan premis dasar bahwa persaingan adalah satu-satunya bentuk aktivitas manusia yang sah. Contohnya, pengurangan bantuan publik, yaitu pengurangan manfaat yang diberikan kepada warga negara dapat dianggap sebagai tindakan neoliberal. 2. Pengurangan pajak. Ini berarti anggaran negara yang lebih rendah yang akan mengurangi bobotnya dalam perekonomian. 3. Privatisasi. Privatisasi perusahaan atau layanan publik tertentu akan mendorong privatisasi faktor-faktor produksi. 4. Deregulasi. Langkah-langkah yang melibatkan deregulasi pasar akan mendorong kebebasan perusahaan. Fundamentalisme mengacu pada istilah yang menggambarkan karakteristik yang diberikan pada gerakan keagamaan modern. Fundamentalisme merupakan fenomena keagamaan yang dapat lahir dari semua agama setiap saat. Misalnya, fundamentalisme Islam diartikan sebagai usaha-usaha mempertahankan ajaran dasar Islam sesuai teks kitab suci yang murni tanpa konsep-konsep kebudayaan lain yang dianggap tahayul dan bid'ah. Dan kesimpulan, ideologi transnasional dinilai berpotensi semakin memperlemah perilaku timbal balik antar individu. Ideologi transnasional memiliki teks-teks yang dianggap otoritatif sebagai pandangan utama terhadap sesuatu. Dan globalisasi di era digital saat ini memudahkan transmisi informasi yang fluktuatif dan tidak terkendali. Asupan informasi yang tidak terkendali ini menyebabkan ideologi transnasional memiliki audiens yang lebih besar. Ideologi transnasional secara longgar didefinisikan sebagai ide atau pemikiran yang ditransmisikan melintasi batas-batas negara.
turunnya ideologi transnasional sering dipandang sebagai ancaman terhadap nasionalisme. Dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, ideologi transnasional yang terus merebak di ruang publik dan perbincangan yang mengiringnya belakangan ini tidak serta-merta melemahkan nasionalisme. Neoliberalisme adalah ideologi yang menerapkan kebijakan pro-pasar dan berkompromi dengan modal, berdasarkan premis dasar bahwa persaingan adalah satu-satunya bentuk aktivitas manusia yang sah. Fundamentalisme mengacu pada istilah yang menggambarkan karakteristik yang diberikan kepada gerakan keagamaan modern. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.